Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ambari. Saya seorang mahasiswa teknik informatika. Hari ini saya sangat senang bisa berbagi tentang salah satu konsep fundamental dalam machine learning, yaitu mengenai unsupervised learning. Nah, karena sebelumnya sudah membahas mengenai supervised learning, kali ini topik yaitu membahas unsupervised learning. Nah, topik ini sangat relevan di era data driven seperti sekarang, di mana kita butuh sistem yang bisa belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan. Nah, unsupervised learning ini berbeda dengan metode lain, di mana kita mengajari mesin berdasarkan contoh yang sudah benar. Unsupervised learning justru membiarkan mesin menjelajahi data secara mandiri, menemukan pola sendirinya, dan mengungkapkan wawasan yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya. Nah, mari kita selami bagaimana sih mesin bisa belajar dan menemukan struktur di tengah ketidakpastian data. Supervised learning ini adalah paradigma pembelajaran mesin di mana model dilatih pada data yang tidak berlabel. Nah, ini berarti bahwa input data tidak memiliki jawaban ataupun output yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan utama dari unsupervised learning ini adalah menemukan struktur sembunyi. Struktur sembunyi, pola atau distribusi dalam itu sendiri. Nah, alih-alih memprediksi nilai atau mengklasifikasikan kategori, unsupervised learning bertujuan untuk memahami bagaimana data itu diorganisasikan atau bagaimana data dapat direpresentasikan secara lebih efisien. Nah, mari kita selami lebih dalam beberapa konsep dan aplikasi kunci dari unsupervised learning. Yang pertama yaitu cara kerja unsupervised learning. Nah, bayangkan Anda memiliki sebuah kumpulan screenshot foto dan Anda diminta untuk mengelompokkannya tanpa diberitahu apapun. Nah, tentang setiap foto itu, Anda mungkin mulai mengelompokkan foto-foto yang terlihat serupa foto-foto dan pemandangan di dalam suatu kelompok, foto-foto wajah manusia di kelompok lain, dan seterusnya. Inilah esensi unsupervised learning. Algoritma akan mencari kemiripan atau perbedaan prinsip dalam data dan menemukan atau mengungkap pola. Yang kedua yaitu tujuan utama unsupervised learning. Yang pertama yaitu clustering atau pengelompokan. Ini adalah salah satu tujuan paling umum. Algoritma di clustering mengelompokkan titik data serupa menjadi cluster atau kelompok. Titik data dalam cluster yang sama lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan titik data di cluster yang berbeda. Contoh aplikasinya itu ada segmentasi pelanggan, ada deteksi anomali, dan pengelompokan dokumen. Yang kedua itu tujuan dari unsupervised learning. Yang pertama itu clustering atau pengelompokan. Yang kedua yaitu tujuan unsupervised learning. Yang pertama clustering ataupun bisa disebut dengan pengelompokan. Ini adalah salah satu tujuan paling umum. Algoritma clustering mengelompokkan titik data serupa menjadi cluster atau kelompok. Titik data dalam cluster yang sama lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan titik data di cluster yang berbeda. Contoh aplikasinya ada dua, yaitu pertama segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan ini adalah mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku, pembelian, preferensi, atau demografi untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Nah, yang kedua yaitu pengelompokan dokumen. Pengelompokan dokumen ini adalah mengatur dokumen atau mengatur koleksi dokumen berdasarkan topik atau konten serupa. Yang kedua yaitu dimensionality reduction atau reduksi dimensi. Data dunia nyata seringkali memiliki banyak sekali fitur
atau dimensi. Terlalu banyak dimensi yang dapat masalah seperti kutukan dimensionalitas atau curse of dimensionality yang membuat analisis menjadi sulit dan model kurang efisien. Reduksi dimensi bertujuan untuk mengurangi jumlah fitur sambil mempertahankan informasi penting sebanyak mungkin. Contoh aplikasinya itu ada 3. Yang pertama, visualisasi data, yaitu mengurangi dimensi data tinggi ke 2D ataupun 3D agar lebih mudah divisualisasikan dan dipahami oleh manusia. Yang kedua yaitu pembersihan data. Nah, bisa kita sebut dengan noise reduction, yaitu menghilangkan fitur yang tidak relevan untuk ulang untuk meningkatkan kinerja model supervisor learning berikutnya. Yang ketiga yaitu kompresi data, yaitu mengurangi ukuran data yang perlu disimpan dan ditransmisikan. Itu saja penjelasan dari saya mengenai topik unsupervised learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.